Ya, kami lanjutkan breaking news Kompas TV menjelang jalannya sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kami tampilkan gambar yang saat ini di layar kaca Anda adalah ruang sidang utama di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat nanti akan berlangsungnya sidang. Dan saya masih berbincang dengan Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana, dan juga Martin Lukas Manjuntak, salah seorang anggota kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua. Bung Martin, dengan segala situasinya kemungkinan nanti para saksi masih mungkin bertahan pada kesaksian mereka walaupun nanti sudah diingatkan, kondisi idealnya tadi sudah digambarkan juga oleh Bang Fikar bahwa nanti akan diingatkan oleh majelis hakim. Jadi saya pikir kita bisa saja nanti di dalam jalannya persidangan pemeriksaan salah satu, salah dua dari 12 saksi ini akan memunculkan kejutan-kejutan, begitulah bayangan saya. Tapi kita masih menunggu. Tapi dari sisi keluarga almarhum Joshua ya Bang Martin, saya juga tidak mengerti, kita nggak tahu BAP-nya persisnya begitu. Apakah Eliezer itu ada kontak, entah bertanya, entah ngobrol dengan salah satu dari 12 orang saksi ini sedemikian rupa di dalam klaster-klaster yang Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer katakan, Saguling, Bangka, sedemikian rupa. Akankah ini cukup kuat hari ini, sidang yang berjalan hari ini untuk kepentingan dari keluarga almarhum Joshua untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi atau paling tidak menggambarkan ada rencana, bahkan mungkin dari sejak di Magelang menuju ke Jakarta sudah ada rencana-rencana tersebut. Bung Martin, menurut Anda? Ya, terima kasih Mas Bayu. Yang pertama ya, bahwa ini berdasarkan informasi dari adik korban ya, almarhum Brigadir Joshua yaitu Reza. Seluruh ajudan dari Verdi Sambo memblok nomor WhatsApp beliau. Maksudnya adalah Reza. Ya. Dalam tanda kutip, saya melihat kalau memang mereka kooperatif ya ataupun tidak memihak atasannya, mengapa kok mereka ini semua serempak ya rame-rame memblok nomor WhatsApp dari Reza. Ini kapan? Waktu kejadian atau sebelum kejadian atau sekarang maksudnya? Pasca kejadian. Oh. Mas Bayu, pasca kejadian mereka rame-rame memblok nomor Reza. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka merasa bersalah, ya. Yang kedua mereka adalah bagian dari perencanaan tersebut. Ini ada dugaan, ada dua dugaan. Nah makanya tadi kalau misalkan relevansinya terhadap pertanyaan Mas Bayu, apakah ada keterangan-keterangan yang didapat dari para saksi ini? Tidak ada. Pasca peti mati dan juga adik almarhum itu mengantarkan jenazah. Mereka semua rame-rame memblok. Nah yang kedua, keterangan saksi ini kan nanti harus disesuaikan dengan saksi yang lain. Saya paham betul, memang sebagian besar saksi yang dihadirkan, ya, ini memang memiliki hubungan antara penerima dan pemberi upah yang di dalam hukum perdata sebenarnya kesaksian mereka ini tidak boleh dihadirkan di persidangan. Tapi kita paham bahwa memang di sistem peradilan pidana apa yang disebut saksi, requirement saksi menurut pasal 1 angka 24 adalah siapa saja yang dapat memberikan kesaksian di persidangan ya, yang melihat, mendengar dan juga mengalami suatu dugaan peristiwa pidana. Walaupun melalui putusan MK itu ada lagi perluasan terhadap requirement saksi. Namun tetap kita sebagai orang yang memiliki akal sehat perlu juga mencurigai manakala nanti para keterangan saksi ini justru meringankan majikannya. Ya, tentunya seperti saya bilang tadi, Susi ini kan bayaran dari Verdi Sambo dan Putri. Lalu siapa lagi? Lalu Damianus ini sudah menerima upah juga dari Verdi Sambo dan Putri. Manakala nanti dia dalam kesaksian keterangan pada saat pemeriksaan Eliezer ini menyudutkan Eliezer, tentu itu merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari di mana memang mereka menerima upah dari Verdi Sambo dan Putri. Nah, namun hakimlah yang nanti akan menjadi penentu apakah akan mengambil kesaksian mereka ini sebagai alat bukti, ya. Karena sebenarnya yang paling penting itu nanti kesaksian di sini adalah kesaksiannya Adzan Romer. Apakah benar memang Adzan Romer melihat ya Verdi Sambo menggunakan sarung tangan lalu memegang senjata HS yang terjatuh pada saat Verdi Sambo di depan rumah Duren 3. Itu yang penting.
Ya. Karena kan melalui kuasa hukumnya Verdi Sambo sekarang membantah hal tersebut. Ya. Nah, saya juga tadi dapat catatan dari Pak Roni Talapesi. Sebelumnya katanya Adzan Romer ini keterangannya adalah memihak mereka. Namun ketika keluarganya sudah diamankan, maksudnya diamankan oleh kepolisian ya. Jadi mulai dari situlah Adzan Romer mulai berkata-kata jujur. Nah, saya pikir ini perlu jadi catatan. Jangan-jangan saksi yang lain ya keluarganya itu juga sedang dalam ancaman. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga. Dan yang perlu diperhatikan secara khusus, ada kemungkinan dugaan aliran keuangan terhadap circle para saksi ini. Harus ditelusuri itu. Terima kasih. Baik, terbayang. Nanti akan saya minta tanggapannya juga dari Bang Fikar. Tapi kami jeda dulu sebentar, kemudian nanti saya lanjutkan dengan komentar dari Bung Abdul Fikar Hajar. Tetap bersama kami.